Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di bagian keempat ya, bagian keempat dari serial kita pengembangan toko online. Dan pada kesempatan hari ini kita akan coba untuk melanjutkan serial kita yang kemarin kita sudah belajar bagaimana cara mengelola konten dari website kita. Dan kita masuk kepada bagian yang penting dari project kita, yaitu kita akan coba untuk menginstalasi ya, kita akan menginstal toko online ya. Jadi pada prinsipnya adalah website yang akan kita gunakan, website yang sudah kita buat maksudnya, itu akan coba kita transformasikan menjadi toko online gitu ya. Jadi fungsinya berubah menjadi toko online ya. Teman-teman silahkan kembali ke tampilan yang seperti ini ya. Jadi di mana tampilan websitenya adalah kemarin ya, yang sudah di pertemuan sebelumnya kita sudah menambahkan sebuah artikel seperti ini dan menambahkan satu buah page ya. Nah, di sini nanti kita akan coba untuk mentransformasikan ya, atau mengubah website kita ini menjadi sebuah toko online gitu ya. Jadi fungsinya tidak hanya sebagai untuk menyajikan berita, informasi dan lain sebagainya, tetapi nanti berfungsi sebagai bagaimana kita bisa berjualan di sana gitu ya. Nah, langkahnya adalah yang pertama teman-teman tetap masuk ke ke WP adminnya ya. Jadi bisa klik di sini kemudian bisa langsung strip web slash WP strip admin ya. Masuk sini. Nah, nanti akan diarahkan ke login panelnya ya, atau login formnya. Saya akan masuk ke bagian ini, saya cari dulu. Ini dia. Saya kemarin menggunakan username ini ya, kemudian passwordnya ini, saya login ya. Nah, sekarang saya sudah masuk ke dashboard ya. Jadi di dalam CMS WordPress itu untuk menjadikannya menjadi toko online, kita perlu menambahkan namanya plugins ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada satu menu ya, ada satu menu. Kalau kemarin kita sudah menggunakan post, menggunakan page, sekarang kita coba mengakses ke bagian plugins ya. Bagian plugins. Kemudian di sini kita akan menambahkan sebuah plugins ya. Nanti mungkin karena ini memang saya buat secara live ya videonya, nanti mungkin akan ada kendala ya, tapi semoga saja berjalan dengan baik ya, karena Infinity Free itu termasuk servernya yang cukup stabil ya, untuk penggunaan free maksudnya ya. Penggunaan free itu termasuk cukup stabil. Karena kalau menggunakan ada layanan lain di Zero Web Host itu kadang kalau misalnya kita menginstal plugin yang agak besar, itu terkadang ada trouble ya. Semoga saja kalau yang ini berjalan dengan baik ya. Nah, plugin yang akan kita gunakan untuk toko online kita itu namanya adalah WooCommerce ya. Kita akan tambahkan baru di sini, baru hanya 2 ya. Ada Akismet, ada Hello Dolly ya, yang akan kita tambahkan namanya WooCommerce ya. Teman-teman bisa klik add new. Kemudian ketikkan di sini WooCommerce ya. Jadi O-nya double, M-nya double. Nah, jadi akan menemukan satu plugin ya. Mohon diperhatikan pluginnya adalah namanya WooCommerce, yang developernya adalah Automatic ya. Jadi jangan salah, karena ada beberapa mungkin teman-teman menemukan begitu mengetik WooCommerce itu ada menemukan yang lain ya. Yang digunakan adalah yang WooCommerce yang dibangun atau yang dikembangkan oleh Automatic ya. Kita coba install now. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai ya, semoga bisa berjalan dengan lancar ya. Karena terkadang kalau menginstal plugin yang mungkin ukurannya agak besar itu kan karena bandwidth yang diberikan ke kita juga jumlahnya sebenarnya terbatas gitu ya. Sehingga kalau misalnya banyak request itu otomatis biasanya kinerja dari server itu akan lebih berat atau lebih besar kayak gitu. Kalau misalnya nanti ada trouble, nanti kita akan coba menggunakan cara yang lain gitu. Jadi ada metode lain ya untuk menambahkan plugin seperti itu. Tapi kita tunggu dulu, ini sepertinya tidak ada masalah ya.
karena masih adem ayem saja. Jadi ini memang kadang membutuhkan waktu yang agak lebih lama ya, karena si WooCommerce ini termasuk plugin yang ukurannya tidak kecil ya. Biasanya karena plugin itu ukurannya kecil-kecil biasanya ya, di bawah 1 MB biasanya. Tetapi kalau yang WooCommerce ini sendiri karena memang filenya cukup besar dan dia biasanya menyertakan beberapa contoh ya, beberapa contoh produk ya, memberikan contoh yang informasi-informasi lain ya, dan beberapa sistem yang lain, itu terkadang memang butuh waktu yang lebih panjang gitu ya si WooCommerce-nya. Kita lihat untuk apa, sambil menunggu ini selesai ya, menunggu ini selesai kita lihat apa yang biasa dilakukan kayak gitu ya. Ini adalah overview-nya kalau teman-teman ingin baca. Tapi kita kembali ke plugin, sepertinya sudah selesai ya. Nah, alhamdulillah ini prosesnya berjalan dengan baik ya, tidak ada kendala. Jika sudah tampil seperti ini, berarti ini sudah terinstall, tinggal kita aktivasi ya. Saya klik activate. Oh iya, saya sempat lupa teman-teman, kalau misalnya mengembangkan website untuk saat ini yang kita lakukan ya, teman-teman mungkin bisa menyamakan bahasanya ya. Jadi jangan dirubah pakai bahasa Indonesia. Bukan nggak cinta bahasa Indonesia, enggak, tapi terkadang kalau misalnya instruksinya nanti beda, biar teman-teman nggak bingung, maksudnya seperti itu ya. Di sini akan ada store details ya, ada store details. Saya akan coba untuk mengatur ini ya. Pastikan teman-teman bisa masuk ke bagian ini setelah activate tadi ya. Jadi setelah ada proses aktivasi, kita akan dimasukkan ke bagian ini ya. Saya akan coba menggunakan alamat kampus saja ya. Di sini sudah ada ya. Saya menggunakan yang address lainnya pakai yang Jalan KH Ahmad Dahlan nomor 3 ya. Di ini alamat kampus. Kemudian saya menggunakan country region-nya itu Jawa Tengah ya, ketik aja Jawa Tengah di sini. Ya, kemudian city-nya adalah Purworejo. Terus passcode-nya sudah masuk ya. Jadi silahkan kalau kode posnya kampus itu 5528 bukan ya. 54114 kalau nggak salah ya. Ya diisi aja ya, alamatnya bisa disesuaikan sama kondisinya teman-teman ya, tidak harus dari awal harus lengkap dulu, nanti bisa kita lengkapi di belakang gitu ya. Kemudian continue ya. Ini untuk improve ya, bisa tidak diklik ya, noting saja nggak apa-apa. Kemudian di sini akan diminta untuk industrinya ya, kalau tadi untuk store detailsnya. Kemudian yang kedua ini untuk bagian industrinya. Nah, jadi maksudnya adalah teman-teman nanti untuk pengembangan toko online-nya ini itu mau bergerak di bidang apa gitu ya. Mungkin teman-teman bisa memilih yang, kalau misalnya oh ternyata tidak ada Pak di sini, ya silakan pilih yang others ya, tinggal ditulis misalnya apa gitu ya, disesuaikan ya. Tapi nanti di sini saya memilih yang electronics and computers ya. Saya akan coba untuk berjualan komputer ya. Kalau misalnya teman-teman Pak saya jualan makanan gitu, bisa diganti ke sini ya. Atau saya menjual semuanya Pak, oh ya sudah, silakan dicentang semua gitu ya. Nah, tapi di sini saya akan coba centang satu aja. Yang saya centang adalah yang electronics and computer saja ya. Kemudian saya continue. Nah, di sini ada product types ya. Product types itu adalah jenis produknya mau apa ya. Misalnya kalau saya jualannya produk fisik Pak, artinya ada barangnya gitu ya. Tapi kalau misalnya barangnya adalah di download misalnya virtual, ya bisa klik yang download. Nah, nanti saya rencananya ada jualan produk fisik dan jualan produk yang non fisik, misalnya seperti software, misalnya seperti itu ya. Saya klik yang download saja juga, jadi ada physical dan download ya. Kemudian saya continue. Ini bisa ini sebenarnya hanya harga yang di sini ya, tidak ada masalah. Kemudian continue. Nah, kemudian ini untuk business detailsnya, kalau misalnya ingin ditambahkan ya, jadi mau berapa produk misalnya ya, saya coba yang ini aja ya. Kemudian
yang berikutnya mau dijual di mana aja ya, atau jualannya di mana aja yang saat ini ya. Mungkin saya akan memilih no aja, nggak apa-apa lah. Kemudian continue. Kemudian ini sepertinya tidak perlu dicentang ya. Ini free feature saja, kemudian next, baru nanti masuk ke themesnya ya. Ini perlu diperhatikan yang bagian di sini karena kita akan memilih template-nya ya. Kalau misalnya tadi tampilan website kita kurang lebih bentuknya seperti ini ya, yang ini ya tampilannya seperti ini. Nah di bagian dari bagian ini nanti kita bisa langsung mengubah tampilannya seperti toko online gitu ya. Nah yang akan kita gunakan template-nya atau temanya adalah namanya storefront ya. Kita akan menggunakan yang ini. Ini di choose ya, dipilih yang ini. Sambil kita tunggu karena dia biasanya install template-nya ini gitu ya. Ada banyak pilihan yang lain ya, tetapi berbayar ya. Kalau yang teman-teman misalnya wah saya menggunakan yang smart home misalnya ya. Ini ada harganya di sini ya, $79 per tahun ya, lumayan ya. Ini sudah selesai ya. Jadi kalau sudah masuk biasanya sudah selesai, ini bisa di close saja untuk tips dan triknya. Kemudian ini untuk finish setup ya. Ini sudah selesai pada dasarnya ya. Kita akan coba untuk tadi kita sudah store detailsnya udah ya. Ini udah finish setup. Kemudian coba kita lihat tampilannya dulu ya. Ini tampilannya sekarang seperti ini ya. Saya coba refresh. Ini karena tampilan baru jadi mungkin butuh load yang lebih lama ya. Nah ini tampilan baru kita ya. Jadi sekarang sudah ada tampilan yang berbeda gitu ya. Nah ini kita masih ada proses ya. Jadi kita bisa mengubah tampilannya biar sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Kita akan coba untuk design your own storefront, kita pakai yang ini ya. Jadi teman-teman klik yang design your store with storefront, kita let's go. Nah ini tujuannya apa? Tujuannya nanti biar kita punya contoh ya. Kalau yang ini kan tampilannya masih seperti website yang tadi ya. Yang tadi kemudian kita tinggal pilih design your store ya. Ini pilih aja create a homepage using storefront homepage template ya, biar contohnya disediakan oleh si storefront. Kemudian add example products ya, jadi biar contoh produknya juga kita bisa dapatkan gitu ya. Klik let's go. Sambil kita tunggu karena dia mengkopikan file ya, mengkopikan file yang ada di sana. Ini note yang saja untuk tools-nya. Kemudian teman-teman di sini tidak perlu melakukan apapun ya, tidak usah melakukan apapun, tinggal publish ya, tinggal publish saja. Nah kalau sudah publish ya, sekarang kita akan coba lihat ya tampilan website kita yang baru ya. Kalau di sini ini masih template-nya sudah berubah sebenarnya. Template-nya sudah berubah dari yang awal tadi ya, yang awal yang tampilan kita yang pertama, tetapi bentuknya belum seperti toko online pada umumnya gitu ya. Sehingga tadi kita sudah coba untuk desain store kita, dan sekarang saya coba refresh ya. Saya coba refresh lagi. Nah ya, jadi sekarang bentuknya sudah lebih cakep gitu ya, pada seperti website atau toko online yang seharusnya ya, di mana di sini ada namanya hero yang bagian di atas ini ya, hero untuk banner. Kemudian di sini ada shop by kategori ya. Nanti kita bisa menambahkan kategori-kategorinya di sini ya. Ini yang akan kita coba rubah. Kemudian di sini sudah ada contoh produk ya. Makanya karena tadi kita memilih untuk ditambahkan contoh produk dari punyanya si storefront gitu ya. Nah, ini sudah ada contoh produknya ya. Nah, pada prinsipnya ini toko online itu sudah bisa bekerja selayaknya toko online ya. Kalau tidak percaya saya akan coba pilih salah satu produk ya. Misalnya saya pilih yang hoodie deh ya. Saya pilih hoodie. Nah, di sini kita sudah bisa melihat produk detailsnya ya.
Jadi produk detailsnya itu udah kelihatan gitu ya. Jadi kita bisa melihat produk secara detail, kemudian di sini ada add to cart ya. Kita bisa untuk menambahkannya ke dalam keranjang belanja di sini ya. Kemudian ada related produknya ya, atau produk yang sama gitu ya. Ini sudah pada prinsipnya sudah menjadi toko online yang bisa kita gunakan untuk transaksi sebenarnya ya. Misalnya saya coba tambahkan add to cart ya. Ini kita coba demokan. Karena nanti untuk di bagian berikutnya kita akan coba untuk menambahkan produk ya. Jadi nanti untuk menambahkan produk di bagian selanjutnya gitu ya. Kemudian di sini sudah ada sudah ada keranjang-keranjangnya ya. Kita lihat keranjang. Kemudian di sini teman-teman sudah bisa melihat ya. Di sini kita bisa menambahkan kupon, kemudian bisa proses ke check out gitu ya. Nah, nanti bagian-bagian ini sudah bekerja dengan yang seharusnya ya. Jadi memang toko online itu ya kurang lebih proses bisnisnya seperti ini gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tidak ingin ya, ini saya buang aja misalnya ya. Saya buang produknya, saya tidak jadi beli misalnya ya. Kemudian saya kembali ke depan. Ini adalah tampilan online store kita gitu. Nanti bagian ini akan coba kita rubah tapi di bagian berikutnya. Karena di bagian selanjutnya kita akan coba untuk menambahkan beberapa produk gitu ya. Nah, jadi itu untuk proses instalasi toko online kita ya. Jadi pesan saya adalah coba video ini ditonton dulu dari awal sampai bagian akhir baru teman-teman melakukan ya. Jadi jangan melakukan sambil menonton. Biasanya nanti ada kadang beberapa bagian yang missing, kemudian wah ini kok berbeda ya, seperti itu ya. Baik teman-teman, mungkin untuk pertemuan kita hari ini tentang instalasi toko online sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan di bagian berikutnya bagaimana kita menambahkan produk ya. Jadi kita sudah menghasilkan sebuah toko online yang cukup bagus dan standar gitu ya. Tidaknya tampilan toko online rata-rata standarnya seperti yang ada gitu ya. Baik teman-teman, mungkin untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.